Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Sekarang kita akan membahas tema 4 tentang membiasakan hidup bersih dan sehat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang subtema 1 dan sekarang kita lanjutkan dengan subtema 2 yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Adapun yang akan Bapak sampaikan pada slide pada pagi hari ini, yang pertama kompetensi, selanjutnya materi, kesimpulan, dan penutup. Kompetensi yang Bapak harapkan dari anak-anak dan ya supaya bisa dicapai yaitu dari pertama di sini Bapak membahas 3 muatan pembelajaran, yaitu 1 bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya itu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekolah. Selanjutnya, seni budaya, memahami gerak dalam tari menyapu lantai, dan matematika menjelaskan bangun data dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Tentu kita selalu diharapkan untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Di sini, kebersihan lingkungan sekolah harus selalu dijaga. Seperti terlihat pada gambar, lingkungan sekolah yang bersih tampak indah. Lingkungan sekolah yang bersih itu menyehatkan dan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin pada pandemi ini kita tidak bisa bersekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar. Di sana ada anak yang bernama Ana. Di sana sedang melakukan kebersihan sekolah. Di sana, apakah yang dilakukan Ana dan teman-temannya? Mungkin anak-anak sudah melihat. Dan apakah kalian setuju dengan apa yang mereka lakukan? Selanjutnya, pernahkah anak-anak melakukan kegiatan seperti mereka? Dan bagaimanakah perasaan anak-anak saat melakukan kegiatan tersebut? Tentu kegiatan tersebutlah hal yang sangat positif dan itu mungkin sudah pernah anak-anak lakukan ketika waktu bersekolah dulu. Selanjutnya, dalam kegiatan melakukan kebersihan tentu ada alat-alat yang anak-anak akan gunakan. Misalnya ada sapu, ada kemoceng, ada pengki, kain pel, dan pas. Marilah kita menghubungkan makna-makna dengan menarik garis lurus. Ya, di sana ada sapu, tentu pasangannya yang mana, kemoceng pasangannya yang mana, dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa dicoba ya, dan hasilnya bisa dikirim melalui WA. Selanjutnya, dalam gerakan membersihkan kelas itu dapat dibuatkan dalam bentuk tari supaya kita bisa menyapu atau membersihkan dengan menyenangkan. Perhatikan gambar pada slide-nya Bapak ya. Dapatkah anak-anak menirukan gerakan di atas? Tentu Bapak sudah mengirimkan tadi link video yang menyatakan bahwa ada kegiatan menari menyapu lantai. Anak-anak bisa melihat pada tayangan YouTube yang sudah Bapak kirim. Tentu lakukan dulu tanpa diiringi musik. Setelah kalau sudah bisa, baru bersama orang tua nanti menari sekaligus menggunakan alat musik yang ada di rumah. Misalnya anak-anak bisa menggunakan gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Jika tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar rumah anak-anak. Misalnya gelas dan botol plastik bekas dan dibantu oleh orang tua. Selanjutnya terlihat pada gambar ada gendang dan tipa. Di sana pada ruas yang terdapat pada gendang itu ada berbentuk segitiga dan
ruas pada tipa itu berbentuk segi 4. Ternyata pola bangun datar pada gendang berupa segitiga dan tipa juga berupa segi 4. Selanjutnya, di sana ada gambar gajah yang sedang memegang. Ya, ada banyak sisi, banyak sudut, banyak titik sudut. Di sana ada ciri-ciri segitiga bagaimana? Banyaknya sisi 3, banyaknya sudut juga 3, banyak titik sudutnya 3. Selanjutnya, pada segi 4, banyaknya sisi 4, banyak sudut 4, serta banyak titik sudut juga 4. Ya, setelah anak-anak memperhatikan gambar tersebut, selanjutnya anak-anak mengerjakan, ada di sana terlihat pada gambar ada beberapa bangun datar dan bisa anak-anak kelompokkan yang mana merupakan segitiga dan mana merupakan segi 4. Selanjutnya, anak-anak bisa menuliskan pada buku tulis dan hasilnya bisa dikirim melalui WA seperti format pada slide yang Bapak tayangkan. Ya, baiklah, sekian pelajaran dari Bapak. Di sana ada Pak menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan di sekolah agar lingkungan tetap sehat. Selanjutnya, yang kedua, dalam membersihkan halaman, kita bisa melakukannya dengan menyenangkan. Misalnya dengan melakukan tari menyapu lantai. Selanjutnya, anak-anak alat-alat musik memiliki berbagai bentuk bangun datar, misalnya berbentuk segitiga dan segi 4. Sebelum kita akhiri, marilah kita melaksanakan kegiatan senam penguin agar pagi hari ini tubuh kita tetap terasa sehat dan segar. Ya, baiklah, mari kita mulai. Ya, baiklah, sekian pemaparan dari Bapak. Akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Bapak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tema 4, subtema 2, dan Bapak mengambil pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir ya, sebelum menuju subtema 3. Baiklah, langsung saja. Seperti biasa, Bapak akan menyampaikan yang pertama kompetensi, materi, kesimpulan, dan penutup. Adapun kompetensi yang Bapak harapkan, yang pertama, anak-anak bisa mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekolah. Itu untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk PPKN, memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, nomor 3, matematika, yaitu menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan model konkret. Langsung saja Bapak ke materi, membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ya, apa isi gambar di samping? Dan bagaimana dengan lingkungan sekolah anak-anak dan apa saja yang harus anak-anak lakukan agar pekarangan sekolah anak-anak tetap bersih. Tentu anak-anak sudah tahu kalau sudah bersekolah ya. Mungkin sekarang Bapak ingatkan kembali kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Ya, itu tadi contoh kegiatan. Ya, sekarang Bapak sampaikan ini ada kegiatan nyata berupa dokumentasi anak-anak sedang melakukan kebersihan secara gotong royong. Ya, mari kita amati gambar ini ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Seperti pertanyaan tadi ya.
Selanjutnya, semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Misalnya dengan gotong royong. Dan hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari rasa persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita dalam kesusahan bisa ditolong oleh teman, ya. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kebersamaan juga ada berakibat buruk. Kalau kita ada, misalnya contoh kecilnya anak-anak tidak membawa pensil, kalau anak-anak tidak membiasakan untuk rukun, otomatis tidak akan ada yang meminjamkan pensil kepada anak-anak. Selanjutnya nanti coba anak-anak kita berdiskusi apa manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah, ya, serta apa akibatnya jika tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah. Ada manfaatnya apabila kita hidup bersama dan akibat jika tidak adanya kebersamaan di sekolah. Anak-anak bisa diskusikan dengan teman nanti yang rumahnya dekat atau bersama orang tua. Bapak tayangkan ada anak-anak yang sedang memindahkan meja. Di sana mencerminkan sikap kebersamaan dengan bergotong royong di dalam mengangkat meja. Baiklah, itu sifat gotong royong ya. Selanjutnya, perhatikan gambar meja. Ya, yang Bapak tunjukkan. Di sana ada meja, di atasnya itu berbentuk pola persegi panjang. Ya, seperti kemarin Bapak sudah jelaskan tentang bangun datar, ada persegi panjang, ada segitiga, dan lain sebagainya. Ya, di sini persegi panjang ini bisa membentuk pola-pola. Ya, ini seperti pola gambar segi empat yang Bapak jelaskan dan Bapak tayangkan. Di sana ada yang tidur, ada yang berdiri, dan seterusnya. Ya, di sana mungkin anak-anak bisa menentukan pola selanjutnya. Ya, tadi Bapak sudah memperlihatkan contoh tentang bangun datar persegi 4, ya. Sekarang Bapak memberikan contoh lagi dengan bangun datar yang lainnya, ya. Selanjutnya, dengan memberikan contoh yang tadi, anak-anak bisa mengerjakan soal pada buku tulis dan hasilnya dikirim melalui WA. Ya, seperti contoh di atas. Ya, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan di sekolah agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Yang kedua, dalam membersihkan halaman, kita bisa melakukannya dengan gotong royong, sekaligus menciptakan hidup dalam kebersamaan dan menumbuhkan rasa persatuan. Selanjutnya, benda-benda di sekitar kita berbentuk seperti bangun datar. Ya, misalnya tadi meja sudah Bapak sebutkan, artinya benda-benda yang bersifat nyata dan bisa membentuk pola-pola tertentu. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, marilah kita melakukan senam penguin agar badan kita terasa sehat dan bugar dan agar bisa terhindar dari segala penyakit. Ya, bisa dilakukan anak-anak. Ya, sekian pemaparan dari Bapak. Akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan Bapak untuk membahas materi pembelajaran. Untuk sekarang, kita akan mengambil materi tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kemarin kita sudah membahas pembelajaran yang ke-5. Jadi kita lanjutkan sekarang ke pembelajaran yang ke-6. Nanti video ini bisa anak-anak pakai acuan untuk pembelajaran di rumah.
Bapak mulai saja. Om Swastiastu. Adapun yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu kompetensi, tujuan, materi, kesimpulan, dan penutup. Ya, kompetensi yang Bapak harapkan dari anak-anak, yang pertama, Bapak mengambil muatan bahasa Indonesia, di mana anak-anak mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di tempat bermain sekitar rumah. Muatan PPKN menemukan makna bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah. Dan untuk matematika menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu anak-anak bisa mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di tempat bermain sekitar rumah, menemukan makna bersatu dalam keberagaman, serta menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Ya, Bapak langsung saja untuk materi. Ya, mungkin nanti diperhatikan gambar di samping. Bagaimana dengan tempat bermain anak-anak dan apa saja yang anak-anak lakukan agar tempat bermain anak-anak tetap bersih. Tentu kegiatan ini sudah sering anak-anak lakukan. Mungkin misalnya membersihkan sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, serta mengambil pecahan-pecahan atau kayu-kayu sisa agar tidak melukai anak-anak ketika bermain. Ya, nanti juga anak-anak bisa amati gambar yang ini. Semua anak-anak bertanggung jawab tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Semua anak harus menunjukkan sikap kerjasama untuk meningkatkan kebersamaan. Kerjasama merupakan wujud dari persatuan. Di sini anak-anak harus melakukan kegiatan kebersihan dengan bersama-sama. Jangan nanti ada yang diam, ada yang membersihkan. Nanti kan tidak gini ya, tidak seimbang nanti. Karena tempat bermain kan digunakan oleh anak-anak semua. Selanjutnya, ini juga harus dikerjakan bersama-sama untuk meningkatkan kebersamaan. Karena kebersamaan juga merupakan wujud dari persatuan. Kerjasama itu sangat banyak manfaatnya, ya. Ya, di sana juga apa manfaat hidup bekerjasama? Ya, mungkin anak-anak sudah tahu. Misalnya memiliki banyak teman, nanti kalau anak-anak misalnya lupa membawa pensil, bisa meminjam kepada teman. Ya, itulah manfaat hidup bekerja sama di tempat bermain. Ya, nanti Bapak juga akan share video dan video tentang permainan. Di sini ada permainan bakyak, itu adalah salah satu permainan yang menunjukkan sikap kebersamaan. Itu adalah kebersamaan itu untuk menciptakan kekompakan. Ya, di sini ada berupa teks. Ya, mungkin nanti anak-anak bisa baca. Di sana ada menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang perhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian,
badan akan menjadi bersih dan sehat. Kegiatan ini ya harus wajib dilakukan oleh anak-anak sehari-hari. Misalnya membersihkan badan, mencuci kaki sebelum tidur. Tentunya mandi anak-anak ya. Ya, ketika anak-anak mandi pasti anak-anak menggunakan sabun. Dan juga ketika mencuci piring, anak-anak pasti menggunakan spons. Nah, di sana sudah Bapak perlihatkan ada gambar sabun dan gambar spons. Sabun dan spons di sana berbentuk sebuah balok. Balok merupakan contoh bangun ruang yang sering dilihat pada kehidupan sehari-hari. Sana lihat, balok. Sabun itu berbentuk balok. Ya, sabun itu merupakan salah satu bangun ruang yang anak temukan sehari-hari. Selain sabun, ada juga di sana Bapak sudah perlihatkan di sana ada tenda. Tenda itu berbentuk bangun ruang seperti prisma. Selain benda tersebut ada lagi benda yang lainnya, misalnya ada bola, ada semangka, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa cari itu ya. Selanjutnya Bapak jelaskan tentang menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut. Titik sudut, di sana ada gambar balok. Titik sudut itu merupakan, di sana ada pojoknya ya. Pojoknya itu merupakan titik sudut. Nanti tinggal anak-anak hitung berapa ada titik sudut, berapa ada pojoknya di sana. Kalau pada balok di sana ada, Bapak perlihatkan, Bapak sudah hitung di sana ada 8. Selanjutnya ada rusuk. Rusuk itu merupakan garis yang membentuk suatu bangun ruang. Pada balok di sana anak-anak bisa hitung. Di sana ada 12 rusuk. Selanjutnya sisi. Sisi merupakan bidang bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Di sana juga ada 6 sisi. Selanjutnya gambar yang di bawah. Di sana ada gambar limas. Ya, itu namanya limas. Limas itu berbentuk seperti piramida. Di sana juga dijelaskan titik sudutnya. Di sana kalau dihitung ada 5 titik sudut. Ya, pojoknya atas 1, bawahnya 4. Selanjutnya sisi. Sisi juga ada 5. Ada bidangnya berbentuk segitiga, ada 4. Selanjutnya ada berbentuk segi 4. Dan ada 8 rusuk. Ya, itu nanti bisa anak-anak lihat dan anak pelajari. Adapun LKPD, nanti yang bisa anak-anak kerjakan untuk latihan. Ya anak-anak ya. Di sana ada teks. Bapak bacakan saja. Kebersihan lingkungan. Ya, Bapak bacakan saja. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Ya, Bapak sudah bacakan tadi, nanti juga anak-anak bisa baca ulang. Dan bisa menjawab latihan soal di sana. Kegiatan yang menunjukkan lingkungan sehat di tempat main. Apa saja kegiatan anak-anak yang menunjukkan lingkungan sehat di tempat anak-anak bermain. Misalnya ada di sana tulis 3 saja ya. Kalau mau lebih bisa ya. Ya, yang kedua di sana ada 3 gambar bangun ruang. Yang pertama ada di atas itu adalah gambar balok. Yang gambar kedua ada limas.
Dan gambar ketiga ada prisma. Nanti anak-anak mengamati gambar tersebut. Selanjutnya cari berapa ada rusuk. Gambar 1 rusuknya berapa. Gambar 1 rusuknya berapa. Sisinya berapa. Titik sudutnya berapa. Dan begitupun gambar 2 dan gambar 3. Nanti anak-anak bisa cari ya. Ya, adapun kesimpulan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Yang nomor 1, kita harus menjaga kebersihan di tempat bermain agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Selanjutnya yang kedua, dalam melakukan permainan, kita bisa melakukannya dengan bekerja sama, sehingga dapat menciptakan hidup dalam kebersamaan dan menumbuhkan rasa persatuan. Dan yang ketiga, benda-benda di sekitar kita berbentuk seperti bangun ruang dan memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Sekian penyampaian materi dari Bapak. Nanti bisa ditonton dan dicermati ya anak-anak ya. Akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi.